bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, selamat pagi Ibu-Ibu Komisi Wanita Hadasa GKR Diaspora yang kami kasihi. Mungkin bersama dengan suami tercinta, anak-anak atau keluarga, atau dimanapun Ibu-Ibu berada. Pagi hari ini dengan kasih Tuhan kami mau menyapa Shalom, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita semua. Puji Tuhan, kita mensyukuri buat kasih rahmat kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini dalam ibadah online, mari kita satu dulu sejenak sebelum kita mulai ibadah kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, karena betapa indahnya kasih Tuhan yang sudah Dia limpahkan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita boleh rasakan kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Nyanyikan pujian ini, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, betapa indahnya, betapa indahnya kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan dalam hidupku. Aku berdosa, Kau perhatikan, sungguh mulia kasih Yesus. Sekali lagi datang dengan ucapan syukur. Haleluya, kami memuji nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, yang ku rasakan dalam hidupku. Aku berdosa, Kau perhatikan, sungguh mulia kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kembali dari awal kita pujian ini dengan suatu doa, ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena betapa besar kasih setia Tuhan dan Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, betapa indahnya kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan dalam hidupku. Aku berdosa, Kau perhatikan, sungguh mulia kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Bersyukur
Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya, buat pertolongan, perlindungan, pemeliharaannya bagi kita. Terima kasih, kita beribadah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kalau kami masih boleh beribadah pada saat ini, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, agar kehadiran Tuhan nyata di dalam setiap orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Dan kami mohon supaya Tuhan memberkati pemain musik, pemimpin pujian, backup singer, juga Tuhan yang membawa firman-Mu. Kami minta supaya firman yang taburkan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui hidup kami, bahkan sanggup memberikan kami kekuatan iman untuk menjalani hidup kami di masa-masa sukar saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan kami percaya hadirat Tuhan nyata, dan firman-Mu termatera dalam lubuk hati kami masing-masing, dan kami menjadi pelaku firman bukan pendengar belaka. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik ibu-ibu dan dikasih Tuhan, mari saat ini kita datang dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kita mau katakan dengan iman bahwa jangan kita takut, tak perlu kita khawatir, karena ada Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Dengan pujian ini, dengan ucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, katakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, darahnya pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir.
sana Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan. Jalan tak terselami Tuhan oleh setiap hati kami. Tapi kami yakin dan percaya apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rasakan keberkaman, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hari kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hari kehadiran-Mu. Hari kehadiran-Mu. Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kami serahkan kepada hamba-Nya untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya kaum wanita hadas yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Sungguh besar Engkau Tuhan atas setiap segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menolong kami memahami mengerti firman ini, dan kami dapat melakukannya karena pertolongan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Ibu wanita hadas yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 kita akan baca mulai ayat 5 sampai dengan 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 14. Saya akan membaca untuk kita semua mulai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel 13. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel.
Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan tema pada khotbah saat ini, menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan atau menantikan Tuhan. Kita akan konsentrasi dalam pasal ini mulai dari 9 sampai dengan yang ke-11. Perikop ini berbicara tentang Raja Saul yang sedang dalam keadaan mencekam karena diserbu oleh bangsa Filistin dengan pasukan yang sangat besar. Suatu kebiasaan yang baik di tengah-tengah bangsa Israel, sebelum mereka masuk di dalam suatu pertempuran, mereka terlebih dahulu menanyakan perkenanan Tuhan. Dan ini bisa kita lihat di dalam kehidupan Daud sebagai raja. Sering hal ini dilakukan. Apakah Tuhan itu berkenan? Hendakku kejarkah orang itu? Apakah Tuhan menyerahkan mereka kepadaku? Kalau Tuhan bilang tunggu, maka ditunggu. Kalau Tuhan bilang serang, maka diserang. Demikian yang dilakukan juga oleh Raja Saul. Raja Saul baru 2 tahun menjadi raja kalau kita baca utuh daripada pasal 13 ini. Kita akan melihat di sini apakah alasan Saul mempersembahkan korban bakaran. Adalah suatu keharusan bahwa yang mempersembahkan korban bakaran itu adalah seorang imam, dan Samuel adalah seorang nabi yang memang dikhususkan Tuhan pada saat itu untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan itulah sebenarnya yang ditunggu oleh Daud. Tetapi kalau kita baca sekali lagi bagian ini, ternyata ada masalah di sana sehingga Daud memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran itu. Ada beberapa alasan kenapa sepertinya hal ini menjadi suatu ketidaktaatan di mata Tuhan. Hal ini menjadi suatu pemberontakan di mata Tuhan. Dan kita bisa melihat alasan-alasan Saul adalah, yang pertama, orang Filistin telah bersiap berperang. Orang Filistin telah bersiap berperang. Kita lihat pasukannya, 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di tepi laut. Kita bisa membayangkan betapa besar jumlah pasukan ini. Yang kedua, alasan kedua, kenapa Saul akhirnya memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran, rakyat terjepit dan mereka akhirnya berserak. Mereka melarikan diri. Bapak Ibu bisa lihat mereka melarikan diri kemana? Dikatakan di sana ke dalam gua, ke dalam keluk batu, ke dalam bukit batu, ke liang batu, dan perigi. Perigi, Bapak Ibu kenal, itu adalah suatu tempat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Yeremia dibuang ke dalam perigi. Itu adalah suatu tempat di bawah tanah, di mana di bawahnya ada lumpur bercampur air dan sangat gelap. Dan yang selanjutnya dikatakan menyeberangi arungan Sungai Yordan. Arungan Sungai Yordan berarti itu suatu mereka melakukan suatu penyeberangan untuk melawan arus yang sangat besar. Kalau kita melihat keadaan ini, berarti keadaan mereka itu sangat terjepit, mereka sangat ketakutan, dan dikatakan dalam bagian ini mereka gemetar. Itu alasan kedua. Yang ketiga adalah alasan Saul adalah karena Saul sudah menunggu 7 hari sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Samuel, tetapi Samuel tidak datang juga. Jadi alasan-alasan inilah
yang coba kita pahami kenapa Raja Saul akhirnya mempersembahkan korban bakaran yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dari dulu Tuhan sudah menetapkan yang akan mempersembahkan korban bakaran adalah seorang imam, seorang nabi yang saat itu diberikan tugas kepada Nabi Samuel. Setelah Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, Samuel baru tiba. Setelah selesai, baru saja selesai mempersembahkan korban bakaran, Samuel tiba di tempat itu, yaitu di Gilgal. Samuel mempertanyakan ketidaktaatan Saul. Alasan Saul sangat masuk akal dan sesuai dengan keadaan real dan nyata. Saul itu tidak membuat-buat alasan. Alasan yang disampaikan adalah benar dan real, dan itulah yang dia alami. Dan kita pun sebagai manusia biasa pada saat ini dapat melihat keadaan itu sebagai keadaan yang sangat mencekam, keadaan yang menakutkan dan membuat semua orang gemetar. Apa akibat ketidaksabaran Saul? Apa akibat ketidaksabaran Saul yang dikatakan oleh Samuel dalam pasal 13, khususnya ayat 13 dan 14? Yang pertama adalah Samuel memandang ini sebagai kebodohan Saul. Samuel memandang ini sebagai suatu kebodohan. Dikatakan di sana, perbuatanmu itu bodoh, di ayat yang ke-13. Perbuatanmu itu suatu pemberontakan, suatu ketidaktaatan kepada Tuhan. Samuel menegaskan itu, dan kita melihat ini sebagai suatu hal yang mengesalkan hati Samuel. Karena mengapa engkau tidak mentaati? Mengapa engkau tidak menunggu sampai saya datang? Itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Samuel. Tetapi yang kedua adalah apa yang menjadi akibat ketidaktaatan ini. Yang kedua dikatakan Samuel, tampuk kerajaan Israel telah dipindahkan ke tangan seseorang. Dan kita tahu itu adalah Daud, yang setelah pasal ini Samuel mengurapi Daud sebagai raja Israel yang baru, meskipun tidak langsung memerintah. Ada termin waktu yang cukup panjang untuk Daud bisa duduk dalam pemerintah. Tetapi setelah pasal ini Samuel langsung mengurapi Daud sebagai raja, sebagai dasar daripada perkataan Nabi Samuel, karena dikatakan bahwa tampuk pemerintahan Israel telah beralih ke tangan seseorang. Apa yang menjadi hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Menunggu atau menantikan Tuhan. Hal yang pertama adalah bahwa seperti raja-raja Israel yang dituliskan yang dilaporkan oleh Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, adalah satu hal yang baik dan kita perlu turuti, perlu kita taati sebelum melakukan sesuatu. Dulu sebelum mereka berperang, mereka bertanya kepada Tuhan. Kita pun saat ini mungkin tidak berperang. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita pergi ke kantor atau pas sesudah kita bangun, kita harus berdoa, menanyakan kehendak Tuhan. Sebelum kita ke rumah sakit karena anak kita sakit, kita harus berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Sebelum kita mendaftarkan anak-anak kita ke dalam ke satu sekolah yang mungkin menurut pemandangan kita baik, kita seharusnya menanyakan kehendak Tuhan, apakah Tuhan berkenan. Itu hal yang positif, itu hal yang baik, dan kita harus teruskan di sepanjang kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Kita harus meniru, kita harus menanyakan kehendak Tuhan di dalam segala sesuatu yang hendak kita lakukan. Yang kedua adalah keadaan mungkin mencekam, keadaan mungkin menakutkan, membuat kita gemetar. Seperti Raja Saul, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti yang telah kita dengarkan tadi. Memang keadaannya sungguh mencekam, memang keadaannya sangat menakutkan. Tetapi pilihlah untuk menunggu Tuhan. Tetapi tetaplah tenang, jangan panik, jangan mengambil jalan pintas yang menurut pikiran kita benar, tetapi sesungguhnya adalah suatu ketidaktaatan, suatu pemberontakan di hadapan Tuhan yang malah akan mengakibatkan hal-hal yang fatal di dalam hidup kita. Bukan kita saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah ketika kita taat, ketika kita sanggup untuk menunggu Tuhan, rencana dan janji Tuhan akan digenapi, akan diteruskan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu melihat ketidaktaatan Saul membuat pemerintahan beralih
dari tangannya dan dipindahkan ke tangan Daud. Kita pun demikian. Ketaatan kita itu akan membuat rancangan kehendak Tuhan dinyatakan utuh, lengkap di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah Bapak Ibu, keadaan mungkin mencekam, tetapi ingatlah, nantikanlah Tuhan, tunggulah pertolongannya, karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Kita membaca satu bagian di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat ke-31, saya akan baca untuk kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sesungguhnya mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menunggu Tuhan, sesungguhnya mendapat kekuatan baru. Mereka tidak akan panik. Mereka akan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk sabar menunggu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Inilah yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu, tanyalah Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, keadaan mungkin mencekam, menakutkan, tetapi sabarlah menantikan Tuhan. Yang ketiga, ketaatan kita akan membawa kita kepada suatu rencana Tuhan yang akan terus digenapi di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Tuhan berkati pergumulan mereka, berikan solusi, berikan jalan keluar. Biarlah hati kami tetap kuat, hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Mungkin keadaan kami mencekam, menakutkan, dan kami gemetar, tetapi berikanlah kekuatan bagi kami untuk disanggupkan menunggu atau menantikan Tuhan, karena itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan itu akan membawa kami dalam satu rencana Tuhan yang besar. Janji-Mu digenapi secara sempurna dalam kehidupan kami. Kau berkati ibu-ibu yang hadir dan juga keluarga di rumah yang mendengarkan khotbah ini, yang mengikuti ibadah. Tuhan tolong, ada pergumulan tentang anak, tentang hubungan antara pasangan suami istri, anak dan orang tua, sekolah anak, keuangan, sakit. Tuhan tolong, Kau berikan jalan keluar. Berdoa untuk Komisi Wanita Hadasa yang dengan komitmen continue melakukan ibadah. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan agar terus melakukan ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Banyak jemaat diberkati, tidak hanya ibu-ibu, tetapi siapapun yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai.